Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi desain produk FDSK Universitas Mercu Buana, khususnya pada lanjutan pertemuan mata kuliah komputer 3 dimensi. Saya Ashari Amri, saya mengajak teman-teman untuk terus membantu saya mengembangkan channel ini dengan banyak memberi gagasan kritik melalui kolom komentar. Berikan subscribe, like bila kalian suka banget materinya, dan share materi ini ke teman-teman kalian bila kebermanfaatannya diperlukan. Jadi pertemuan ketiga mata kuliah komputer 3 dimensi kita mulai. Mari kita bahas. Baik, di pertemuan ketiga mata kuliah komputer 3 dimensi saya bacakan dulu sub CPMK-nya. Sub CPMK-nya adalah dapat membuat hard surface modeling menggunakan teknik primitive modeling. Jadi nanti pendekatannya lebih kepada objek 3D, kita berikan material. Nah, materi yang kita bahas khususnya tetap mengacu kepada software dasar untuk teman-teman, yaitu Google SketchUp, yaitu mengenal tools dimension untuk mengukur objek 3 dimensi. Kemudian yang kedua, membuat 3D lingkaran secara proporsional. Yang ketiga, membuat 3D text ya. Yang keempat adalah menambah material yang terkait dengan hard surface modeling pada objek 3 dimensi. Mari kita masuk kepada tahapan tutorial di Google SketchUp. Simak baik-baik. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan tutorial Google SketchUp pada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kali ini ada 4 pembahasan yang kita bagi-bagi ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengukur sebuah objek 3 dimensi. Karena teman-teman rata-rata desain produk, maka keterukuran itu adalah hal penting ya ketika kita mau membuat sebuah produk tertentu, baik yang ukurannya kecil maupun yang ukurannya besar. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membuat lingkaran di Google SketchUp ya. Karena benda yang ditampilkan adalah flat ya, datar. Maka kita harus punya tools khusus untuk membuat lingkaran yang utuh. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan tools teks 3 dimensi. Yang keempat, kita mencoba memasukkan tekstur ya, warna dan aset lain yang tersedia pada Google SketchUp. Mari sama-sama kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana mengukur sebuah objek 3 dimensi. Nah, terlebih dahulu agar kita memahami interface Google SketchUp saat ini adalah teman-teman pastikan di sebelah kiri interface tools keseluruhan itu dibuka. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa melakukan view ya, di menu bar klik view, kemudian pilih toolbars-nya. Di toolbars pilih keterangan large toolset ya. Lalu checklist saja. Setelah itu kalian close di panelnya. Ketika toolbox-nya sudah terbuka, nah bagian untuk mengukur objeknya bernama dimension ya. Jadi dia akan mengukur dari satu titik objek dimensi ke titik yang ingin kita pastikan keterukurannya. Mari sama-sama kita eksekusi dulu untuk melihat apakah benar dimension bisa mengukur setiap detail ukuran bendanya. Kita coba dulu menggambar rectangle ya. Saya akan menggambar rectangle di bagian tertentu. Baik, ini agak tampak depan. Saya akan push dulu ke belakang. Baik, kita sudah mempunyai objek 3 dimensi untuk persegi ya. Lalu kita coba yang lain, mungkin kita coba poligon ya. Kita coba persegi 5. Lalu kita push. Supaya kita mendapatkan keterukuran yang rinci, saya coba bagi lagi nih objek yang persegi dengan pensil ya. Saya tarik saja.
Kita coba sama-sama mengukur masing-masing setiap permukaannya. Kita pilih dimension sebagai toolsnya. Kalian pilih dulu window, kemudian pilih model info. Lalu pilih di bagian keterangan menunya adalah units. Di format kalian pilih desimal. Lalu kalian pilih keterangannya mau centimeter atau milimeter. Nah, kita coba pilih centimeter saja. Untuk presisi sebaiknya kita pilih 0,0 saja bila mana produknya begitu kecil ya. Kita pilih 0,0 lalu close. Nah, di sini kita sudah bisa mengukur nih teman-teman ya. Kita coba menggunakan tools dimension. Kita coba satu persatu. Kita coba klik tools dimension lalu arahkan ya. Nah, kita arahkan bagian sini ke bagian sini, ternyata klik kiri, nah dilepas 7 cm. Lalu kita ukur lagi di bagian lebar. Oke. 73 cm. Lalu kita pilih lagi sini 17, apakah sama? Ya, sama ya, 7,7 ya teman-teman ya. Baik, lalu kita coba lagi di permukaan yang lain. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan keterukuran dari semua sudut ya. Nah, bila mana kalian ingin merubah ukurannya, kalian cukup memilih push atau pull ya. Ketika kalian dorong, ukurannya akan berubah dengan sendirinya. Jadi kalian bisa menyesuaikan ukurannya sendiri. Mari kita coba pada bidang objek 3D yang lain ya. Pada objek segi 5 3D ini ya. Kita ukur masing-masing lebarnya berapa. Tiga puluh dua koma sembilan sama 32,9, lalu panjang ternyata sama 32,9. Lalu kemudian kita coba ukur ketinggiannya. Nah, teman-teman, kalian sudah bisa nih ya, mulai besok membuat objek produk ya dari 3D sesuai dengan ukuran yang kalian tetapkan. Nah, baik, pembahasan pertama terkait dengan ukuran atau mengukur sebuah objek 3 dimensi kita sudah selesai. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana kita membuat sebuah lingkaran di Google SketchUp. Kalau kita lihat sama-sama ya, tidak ada tools langsung untuk membuat sebuah elips ya, untuk membuat sebuah circle lingkaran utuh 3 dimensi. Nah, di Google SketchUp caranya dengan menggunakan 3 langkah. Pertama, kita membuat circle dulu ya. Baik, kita pastikan di sudut tengahnya akan kita isi ya. Kalian sudah membuat seperti ini. Kemudian kita rubah kameranya dengan tampak depan. Kita telah melihat titik di tengahnya ya. Kalian klik, lalu kita buat ukurannya, lingkarannya diperkirakan seperti ini. Agar tampak halus pada bagian outline, kita buat perhalus dulu ya. Klik pada bagian garis, klik kanan, lalu divide. Nah, kalian bisa atur ya dengan menggunakan mouse, digeser saja agar titik polinya itu bisa maksimum ya, supaya halus. Ini bisa kelihatan perbedaannya ya teman-teman ya. Lalu teman-teman juga bisa membuat atau menghaluskan pada lingkaran di bagian tengah. Kita pilih divide lagi, kita buat, kita perhalus lagi. Nah, ketika sudah tersaji bagian permukaan tengah dan
tengah horizon dan vertikal, kita pilih tools follow me. Pada bagian lingkaran di tengah, kalian tekan Alt, lalu arahkan ke bawah. Nah, kita sudah membentuk lingkaran di Google Sketsa. Seperti ini caranya teman-teman. Buang bagian yang tidak terpakai. Oke, lalu kita bisa rubah skalanya teman-teman. Tekan Ctrl untuk bisa mengecilkan ukuran lingkarannya. Baik, pembahasan kedua sudah selesai. Jadi yang pertama adalah keterukuran, yang kedua adalah membuat lingkaran di Google Sketsa. Tahap ketiga, kita coba sama-sama membuat teks 3 dimensi di Google Sketsa. Di toolbox tertera nama toolsnya adalah 3D Text. Kita klik pada 3D Text, muncul sebuah panel plus 3D Text. Jadi kita coba klik saja. Design. Teman-teman bisa pilih fontnya apa. Kita coba font yang umum saja, kita menggunakan Arial. Teman-teman, extrude itu ketebalan. Jadi kalau misalkan kita tebalkan misalkan 10 cm ya, 10 cm tebalnya. Kita coba place ya. Bold ya. Kita coba place. Nah, apakah benar ketebalannya 10 cm? Kita akan coba ukur nih teman-teman ya, dengan menggunakan tools dimension. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya, ukurannya adalah 10 cm. Nah, kita rotate saja. Kita pilih tool rotasi. Kita sudah mendapatkan font 3D Text di Google Sketsa. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan terakhir, yaitu texturing, coloring, dan penambahan aset yang tersedia di Google Sketsa. Saya terlebih dahulu akan membuat objek ya, untuk menjembatani kaitannya dengan texturing tadi. Saya coba akan membuat satu objek.
Baik teman-teman, saya sudah membuat mini display. Berikutnya teman-teman pilih paint bucket. Kalau kalian pilih paint bucket, di sini sudah tersedia banyak sekali pilihan ya. Kita pilih ke menu material, di sini ada material. Kalian bisa pilih ya menggunakan warna atau wood ya. Biasanya display cenderung kayu, jadi saya mau pakai warna kayu. Jadi sebelum kalian warnai, baiknya garis-garis yang menghubungkan sketch tadi kita soften dulu ya, kita hilangkan dulu, kita soften. Baik, lalu kita beri warna detail pada sebuah display. Soften. Di bagian lain kita gunakan saja detail warna kayu yang lain. Kalaupun teman-teman mau menggunakan warna, bisa saja ya menggabungkan 3D text yang sudah kita buat tadi. Font 3D yang sudah kita buat, ini juga bisa kita berikan warna. Kita pilih di material, pilih colors. Nah, kalau kalian ingin mewarnai satu-satu, kalian harus klik 2 kali, lalu pilih saja paint bucket yang ingin kalian berikan warnanya. Demikian perkuliahan kita pada sesi kali ini. Jadi ada 4 pembahasan tadi: keterukuran pada sebuah objek 3D, kemudian teman-teman bisa membuat lingkaran, circle proporsional, kemudian yang ketiga 3D text, dan hard surface ya. Jadi penambahan material, colors, dan texturing. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan penggunaan istilah yang keliru. Silahkan berikan komentar saja terkait dengan materi pada pertemuan tutorial kali ini. Terima kasih, salam.